Selamat malam. Perkenalkan nama saya Chelsea Madani dengan NIM 31S24007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang flow of two adjacent immiscible fluids. Yang dimana outline yang pertama menentukan jenis sistem dan fenomena, yang kedua asumsian yang terdapat pada fenomena tersebut, yang ketiga menentukan elemen volume beserta titik ordinat, yang keempat menentukan profil distribusi momentum, yang kelima menentukan persamaan distribusi kecepatan, yang keenam menentukan persamaan flux momentum, dan yang terakhir menentukan persamaan distribusi kecepatan. Selanjutnya adalah pengertian. Jadi pengertian aliran melalui cairan tak bercampur yang berdekatan itu adalah aliran dua jenis berbeda yang tidak saling bercampur, mengalir berdampingan atau berlapis dalam satu sistem aliran tanpa saling melarutkan dan dipisahkan oleh suatu bidang antarmuka atau interface. Lalu ada fenomena. Fenomena yang pertama, dua cairan yang tidak dapat bercampur dan tidak dapat dimampatkan mengalir dalam arah jet di celah tipis horizontal dengan panjang L dan lebar W di bawah pengaruh gradien tekanan horizontal. Yang kedua, laju aliran fluida di atas sehingga setengah dari celah tipis tersebut terisi dengan fluida satu atau fase yang lebih rapat dan setengah celah tipisnya yang lain terisi dengan fluida dua atau fase yang kurang rapat. Jenis sistem pada fenomena ini adalah Cartesian atau ada koordinat x, y, z. Nah, asumsi yang pertama, dalam kondisi steady state atau tunat alirannya laminar. Yang kedua, Cartesian x, y, z. Yang ketiga, Vx sama dengan Vy mempunyai nilainya 0 karena fluida mengalir searah dengan arah z sehingga kecepatannya tidak berubah. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi tetapi adanya gaya tekanan. Yang kelima, fluida Newtonian dan alirannya searah, yaitu aliran cairan hanya dalam arah z. Yang keenam, tidak ada slip antar fluida dan permukaan tarik dinding. Kontrol volume. Pada fenomena ini terdapat interface. Interface merujuk pada batas atau permukaan pemisah antar dua fluida. Hal ini terjadi karena kedua fluida memiliki perbedaan viskositas dan densitas sehingga kedua fluida tidak saling bercampur. Jadi di sini ada sebuah gambar ini yang dimana ada dua uh, bidang atau plate. Yang pertama itu ada less dense dan more dense. Jadi kalau dia yang pelat less dense ini, yang less dense itu dia fluidanya lebih ringan dan viskositasnya juga berbeda. Sedangkan kalau dia fluida yang di bawah yang di plate 2 ini, yang more dense ini, fluidanya itu lebih berat sehingga dia bisa lebih viskos daripada yang plate yang pertama ini. Terus fluida itu mengalir dari arah jet ke dalam karena beda tekanan dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L. Plate 1 dan plate 2 itu batas alirannya itu berlaku no slip condition. Kecepatan fluida di gambar ini, kecepatan fluidanya juga sama dengan 0 di dindingnya ini, dinding yang dua ini. Setelah itu ini ada tinggi, yang X ini tuh tinggi fluida, terus yang Z ini arah fluidanya ke dalam, terus ini W ini lebarnya dan L ini panjangnya. Terus inilah interface antara fluida yang di atas ini dan yang di bawah. Jadi
batasnya inilah yang tempat dua fluida ini bertemu, tapi orang itu enggak, tapi fluidanya itu tidak bercampur atau immiscible, yang dimana berlaku kecepatannya sama dan shear stressnya juga sama. Terus ini ada B, ini adalah tebal fluida atas, terus ini yang B ini tebal fluida bawah, sehingga total celah platnya ini 2B. Kalau ini yang X ini itu vertikal posisi vertikal atau posisi awal. Terus kalau yang X tambah delta X-nya ini itu isi sedikit di atasnya, jadi posisi sedikit di atas si X ini. Selanjutnya ada profil distribusi. Jadi ini adalah gambar telah disederhanakan dari gambar ini. Ini gambar di dalam dari sini. Itu adalah gambar ini. Jadi ini adalah fluida yang berbeda tadi ini. Fluida yang atas, ini fluida yang bawah. Dan ini batasnya. Di tengah-tengah ini. Jadi yang tadi kan yang fluida atas itu dia lebih ringan viskositasnya. Lebih ringan. Jadi itu viskositasnya itu viskositas mu 2, terus yang di bawah ini lebih berat viskositasnya atau mu 1. Terus keduanya fluidanya itu mengalir ke arah sumbu Z karena adanya perbedaan tekanan. Terus ketebalan masing-masing fluida ini B yang atas sama yang bawah, total jarak, sehingga total jarak itu adalah 2B. Terus plat yang ini adalah plat atas, ini plat bawah. Jadi plat atas sama plat bawah ini dia itu no slip condition, yang dimana kecepatan fluidanya sama dengan 0, jadi velocity-nya juga sama dengan 0. Selanjutnya interface ini. Jadi interface inilah batasnya bentuknya fluida 1 dan si fluida yang kedua. Mereka bertemu di tengah-tengah ini tapi tidak bercampur, sehingga syaratnya itu kecepatannya harus sama di interface, stressnya juga harus sama di interface, titik interface-nya sama dengan kecepatan yang kontinu dan dengan gesernya juga kontinu. Selanjutnya ini garis-garis putus, garis-garis putus ini, nah, ini adalah titik di mana tegangan gesernya itu sama dengan 0. Jadi bukan berarti kecepatannya itu juga 0. Kecepatannya 0, tapi di mana artinya kecepatannya itu tidak 0, yang dimana fluidanya itu masih bisa mengalir, bahkan di titik putus ini bisa nanti kecepatan maksimum ada di sini. Setelah itu gradien kecepatannya juga sama dengan 0, yang dimana seberapa cepat kecepatan berubah terhadap posisi, artinya kecepatan tidak berubah di titik itu. Biasanya titik puncak kurva, biasanya ini tuh titik puncak kurva kecepatan yang garis putus-putus ini. Jadi berdasarkan gambar ini bisa dibayangkan jadi bayangkan aja di fluida yang atas ini tuh dia ditarik ke kanan, tapi fluida yang di bawah itu ditarik ke kiri, tapi fluidanya itu tetap berjalan.
Selanjutnya menentukan distribusi kecepatannya berdasarkan dari gambar yang ini. Gambar parabola. Jadi, wida atau minat, widanya mengalami minat karena adanya tekanan, profil kecepatannya tidak lurus tetapi parabola. Kenapa bisa parabola? Karena adanya pressure gradient konstan, ada viskositas fluida, ada shear stress yang berubah secara linear. Jadi pengaruh viskositas itu yang pertama, fluida viskositas yang kecil atau yang lebih ringan itu fluida yang di atas. Nah, itu fluidanya itu mudah mengalir dan profil kecepatannya itu lebih tajam, atau artinya itu dia kecepatan itu naik, bisa naik ke kecepatan yang lebih maksimum. Sedangkan fluida yang di bawah ini viskositasnya lebih besar, itu dia fluidanya lebih kencang sehingga profilnya lebih tumpul, artinya profilnya itu kecepatannya lebih pelan. Jadi bisa dibayangkan dari apa gambarnya ini tuh, yang mengalir itu air dan oil, air sama minyak, yang dimana viskositas airnya itu kan lebih kecil sehingga lebih gampang bergerak. Sedangkan kalau yang di bawah itu, kalau minyak itu viskositasnya besar sehingga dia susah bergerak. Ya, dia bisa bergerak tapi lambat. Setelah itu ada distribusi shear stress, yaitu segitiga ini, segitiga yang ini, yang dimana tegangan gesernya itu berubah secara linear terhadap posisi. Terus dia itu 0 di shear plane, terus maksimal di dinding, maksimum di dinding. Setiap titik pada garis itu sama dengan nilai shear stress di posisi itu. Jadi ini tuh titik-titik itu adalah nilai shear stressnya, yang dimana yang pertama ini shear stress tau ZZ sama dengan penol dikali PL kali B tambah 2L dikali 3 mu 1 tambah mu 2 per mu 2 tambah mu 1. Ini X per B sama dengan 1 per 2 kali mu 1 kurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Nah, stress yang ini tuh ZZ sama dengan penol dikurang PL per 2L kali B dikali mu 1 tambah 3 mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Selanjutnya itu ada koordinat X ini. Koordinat X ini vertikal itu ke atas, yang dimana itu menunjukkan posisi dari platnya, dipakai untuk menghitung tau X dan PX. Selanjutnya menentukan momentum nilai, yang dimana fokusnya total rate of momentum transport ini dikurang total rate of momentum transport tambah force acting on system sama dengan bisa didapat dengan cara momentum itu rate of momentum itu surface Z sama dengan itu tambah Z pada saat Z sama dengan 0 dikali W delta X, yang dimana ini itu adalah lebarnya dikali sama delta X. Terus yang kedua ada rate of the momentum out across surface pada saat Z sama dengan L, yang dimana tahu Z pada saat Z sama dengan L itu dikali sama W kali delta X. Terus yang ketiga rate of Z momentum at X in across surface itu tahu X pada saat X kali L kali W, karena dia bergerak sepanjang L dan W. Terus rate of Z momentum out cross surface X sama delta X itu atau X dan pada saat X sama delta X kali L kali W. Terus persamaan force acting on tidak ini
direction itu W dikali delta X dikali P0 dikurang PL. Setelah itu masuk persamaan distribusi kecepatan, kita masukkan yang dari persamaan tadi ke rumusnya, di mana ini tau X Z pada saat X dikurang tau X Z pada saat X tambah delta X dikali W kali L. Jadi W kali L itu untuk persamaan semua ditambah tau Z pada saat Z sama dengan 0 dikurang tau Z pada saat Z sama dengan L kali W delta X ditambah W delta X dikali P0 dikurang P0 sama dengan dan tau Z pada saat Z sama dengan 0 dan tau Z pada Z sama dengan 0. L itu bisa habis karena kecepatannya itu konstan yang mana X Y VJ sama dengan 0. Sehingga di dalam maka hasilnya terjadi tau X Z pada saat X sama X dikurang tau X Z pada saat X tambah delta X dikali NW ditambah W delta X dikali P0 dikurang PL sama dengan 0. Persamaannya ini dibagi dengan LW delta X menjadi tau XZ pada saat X dikurang tau XZ pada saat X tambah delta X per delta X ditambah P0 dikurang PL per L. Karena dibagi maka akan ada yang habis. Setelah itu dilimitkan yang dimana limit delta X menuju 0 ini tau XZ pada saat X kurang tau XZ pada saat X tambah delta X per delta X, hasil limitnya itu adalah ini minus T tau XZ per dx, sehingga didapatkan min D tau XZ per dx sama dengan min P0 dikurang PL per L karena akan pindah posisi, sehingga keduanya itu minusnya akan habis dan dia bisa jadi positif, jadi D tau XZ per dx sama dengan P0 dikurang PL per L. Persamaan ini diintegralkan sehingga hasil integralnya jadi tau XZ sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X tambah C1. Setelah itu kita akan mencari kondisi batas, di mana kondisi batas pada saat X sama dengan 0 maka tau XZ1 sama dengan tau XZ2, dan di mana tadi persamaan setelah diintegralkan adalah ini P0 dikurang PL. Selanjutnya itu menentukan kondisi batas pada saat X sama dengan 0 maka tau XZ1 sama dengan tau XZ2. Jadi dari persamaan yang tadi ini P0 dikurang PL L tinggal X tambah C1 X itu persamaan pertama, dan P0 kurang PL per L kali X tambah C1 2 itu persamaan kedua, karena tadi tau XZ1 sama dengan tau XZ2 jadi persamaan setelah bagiannya dimana pada saat X sama dengan 0 jadi nilai 0 jadi substitusi ke X ini, sehingga tau XZ1 sama dengan P0 dikurang PL per L dikali 0 tambah C1,
tau X Z1 sama dengan C1 1. Terus tau X Z2 sama dengan P0 dikurang PL per L kali 0 tambah C1 2. Sehingga tau X Z2 sama dengan C1 2. Sehingga bisa dimasukkan dengan melalui hukum viscositas Newton yang dimana X Z1 sama dengan min minus 1 dV Z1 per dx atau X Z2 sama dengan min minus 2 dV Z2 per dx. Dan seperti itulah nilai viscositas Newton ini kebersamaannya ini persamaan yang pertama ini. Jadi min minus 1 dV Z1 per dx sama dengan min kurang PL L kali X ditambah C 1. Terus yang min min 2 dV Z2 per dx sama dengan P0 dikurang PL per L kali X tambah C1 2. 1. Setelah itu dV Z1 sama dengan min P0 dikurang PL per L minus 1 dikali X ditambah dikurang C1 per minus 1 kali dx. Ini pindah tempat aja, pindah luas dari sini ini jadi ini. Setelah itu ini diintegralkan sehingga integral itu PJ1 sama dengan min P0 dikurang PL per L minus 1 dikali setengah X minus 1 dikurang 1 per minus 1 ditambah C minus 1. Terus ini tuh hasil dari ini kalau dipindah dari luas. Dan itu persamaannya ini diintegralkan dan menghasilkan PJ sama dengan min P0 dikurang PL L minus 2 kali setengah X pangkat 2 dikurangi C1 dapat disebutkan jadi itu sama dengan min P0 dikurang PL per 2 X minus 1 per X kuadrat dikurang C1 per minus 1 ditambah C2 1. Untuk yang PZ kedua min untuk persamaan yang kedua min P0 dikurang PL 2L per 2L min 2 dikali X 2 dikurang C1 per min 2 tambah C2 2 bersama. Yang tahu dan distribusi momentum kondisi batas X atau XZ2 sama X Z1 PZ1 sama dengan PZ2 C1 C21 sama dengan C22 sama dengan C2. Kondisi batas saat X sama dengan min B PZ1 sama dengan kondisi batas saat X sama dengan B PZ2 itu sehingga PZ1 sama dengan PZ2. Nah masuknya lagi saya substitusi lagi nilainya kebersamaan bersamaan ini tapi nilai ini itu kebersamaan ini ini tapi nilai X itu jadi 0 jadi B jadi B tapi X itu jadi 0. Sederhanakan dulu ini dapat hasilkan 0 tadi karena dimensi BC-nya itu bisa jadi 0 sehingga 0 sama dengan min P0 dikurang PL per 2 min 1 L dikali B kuadrat tambah C1 per min 1 kali B tambah C2. Persamaan ketiga terus yang persamaan kedua ini 0 sama dengan min P0 PL per 2 min 2 L kali B pangkat 2
dikurang C1 per mu2 ditambah C2, itu persamaan keempat. Jadi kenapa bisa berubah tandanya? Karena pertama itu kan minus B, padahal yang kedua itu adalah positif B, sehingga nanti akan ketemu minus sama minus jadi positif, sedangkan yang ini positif sama negatif. Nah, setelah itu kurang alat persamaan 3 sama 4 ini akan menghasilkan C2, yang mana nilai itu jadi P0 dikurang PL4 2 min 2L kali B kuadrat ditambah C1 B per min 2 itu menjadi persamaan 5. Setelah itu persamaan 5 ini terus kami ke persamaan 3 karena sudah dapat C2 yang kan masuk awal. Ini seperti sehingga akan dapat nanti hasilnya C1 sama dengan min P0 dikurang PL per 2L dikali B kuadrat dikali 1 per min 2 dikurang 1 per min 1 per B dikali 1 per min 2 dikurang 1 min 1, sehingga C1 itu sama dengan min P0 dikurang PL per 2L kali B dikali min 1 dikurang min 2 per min 1 ditambah min 2 itu jadi bersama. Peradaban itu distribusi pertama ke enam tadi ke bersama lima, ya ini kebersamaan dan ya mendapatkan hasil C22 itu sama dengan P0 dikurang PL per 2 min 2L dikali B2 kali 2 min 2 per min 1 yang tambah min 2, karena C2 2 sama dengan C21 sama dengan C2, hingga C21 sama dengan P0 dikurang PL per 2 min 2L kali B kuadrat dikali 2 min 2 per 1 tambah min 2. Setelah dapat semua itu, semua itu sila semua konstanta yang diperoleh itu bersamaan 1, bersamaan 3A, 3B, dan 3B. Seperti pada persamaan 1 itu akan dapat hasilnya kalau X sama dengan P0 dikurang PL per L kali B dikali X per B dikurang 1 per 2 dikali mu1 mu2 per mu1 ditambah mu2. Nah, hasil substitusi persamaan 3A itu adalah ini. PJ 1 sama P0 dikurang PL per 2 mu1 L dikali B kuadrat dikali 2 mu1 per mu1 ditambah mu2 tambah X per B dikali mu1 kurang mu2 per mu1 tambah mu2 dikurang X per B kuadrat. Ya, hasil sederhana dari sini. Nah, karena C1 sama dengan C2 2 dan C21 sama dengan C22 maka dia diganti, sehingga VZ1 sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu 2L dikali B kuadrat dikali 2 mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 ditambah X per B dikali mu 1 kurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2 dikurang X per B kuadrat. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.